Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukan Ikan Behaki dengan NRP 2230-120. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu simulasi sistem. Yang pertama itu ada sistem. Nah, sistem sendiri itu menurut Blanchard adalah sekumpulan elemen yang bekerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, selanjutnya itu ada sistem model. Apa sih sistem model? Sistem model sendiri itu adalah representasi matematis atau konseptual dari sebuah sistem, yaitu tujuan sistem model tersendiri itu ada untuk memahami, merancang, memprediksi atau mengoptimalkan. Selanjutnya itu ada activity program. Activity program sendiri itu diagram yang mengandalkan proses yang terjadi pada sebuah sistem. Tujuan dari activity program ini ada 5, yaitu menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses di dalam dunia. Yang kedua itu di dalam dunia bisnis. Terus yang ketiga itu ada mudah dalam memahami proses yang ada di dalam sistem secara keseluruhan. Yang keempat merupakan metode perancangan yang terstruktur, dan yang kelima mengetahui aktivitas pengguna berdasarkan diagram yang dibuat sebelumnya. Setelah activity program, yaitu ada elemen. Di sini elemen itu ada 5 bagian, yaitu ada entity, activity, research, control, dan variable. Dan dimana entity sendiri itu merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam sistem. Selanjutnya itu ada activity. Activity sendiri adalah segala aktivitas kegiatan yang dilakukan dalam sistem, baik langsung maupun oleh entity dan research. Yang selanjutnya juga ada research sendiri itu sumber daya yang digunakan untuk memproses entity. Ada control, dan yang terakhir ada variable sendiri itu ada suatu sebutan yang dapat diberi nilai angka kuantitatif dan nilai mutu kualitatif. Selanjutnya itu ada teori antrian. Teori antrian ini merupakan sebuah studi matematika dari antrian menuju garis tunggu. Kedatangan ini mempunyai 3 isi atau komponen, yaitu ada bulking, regaining, dan jockeying. Untuk bulking sendiri itu yang dimana apabila pembeli atau konsumen tidak menjadi membeli barang karena melihat panjangnya antrian tersebut. Contohnya itu ketika kita saat mengisi bensin, kita ingin ke tempat Pertamax atau Pertalite, tetapi ada antrian yang sangat panjang, maka kita akan muter balik. Nah, itu bisa dibilang dengan bulking. Nah, untuk regaining itu membatalkan antrian sebelum dilayani. Contohnya saat kita mau membeli barang tetapi kita memikirkan, di rumah kita udah ada barang ini, jadi tidak usah beli. Nah, itu salah satu contoh dari regaining. Dan yang terakhir ada jockeying. Jockeying sendiri itu adalah orang yang berpindah-pindah dari suatu antrian ke antrian yang lain agar lebih cepat dilayani. Contohnya, semisalkan kita sedang membeli barang di supermarket, kita melihat antrian yang kita tempatin itu sangat ramai, tetapi kita melihat antrian di sebelah kita sepi atau sedikit, maka kita ke sampingnya agar lebih cepat dilayani. Nah, itu untuk contoh dari jockeying. Teori antrian juga tidak hanya kedatangan, tetapi ada pelayanan. Nah, pelayanan ini dibagi menjadi 4, yaitu ada tersedia pelayanan, kapasitas pelayanan, lamanya antrian, dan komponen antrian. Selanjutnya itu ada prioritas pelayanan. Prioritas pelayanan antrian itu ada 4 bagian, yaitu ada first in out, last in first out, shortest processing, dan long processing time. Yang pertama itu ada first in dan first out. Entity yang first in dan first out ini entity yang pertama kali berada dalam antrian akan dilayani terlebih dahulu sebelum entity yang lain datang. Contohnya itu kita ke tempat warung atau agen, yang dimana kita pasti sesuai ngantri dengan antrian yang panjang, otomatis kita akan dilayanin sebagaimana mestinya antrian tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada last in dan first
and first out. Last in dan first out ini entity yang terakhir kali mendatangi antrian akan menjadi entity yang pertama kali dilayani oleh server. Contohnya, kita saat menaruh barang di warehouse atau di gudang, otomatis kan ada barang yang kita awal ditaruh pasti akan dikeluarin di terakhir, dan barang yang awal ditaruh pasti akan keluarkan yang pertama, karena itu jadi kayak seperti yang masuk pertama keluar terakhir, dan yang masuk terakhir keluar pertama. Selanjutnya ada shortest processing, yang dimana itu entity yang membutuhkan pelayanan lebih cepat atau yang paling urgent, maka mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. Semisalkan ada orang yang keseleo atau kaki terkilir. Dari dua orang tersebut, ada orang yang kakinya keseleo dan ada yang jarinya keseleo juga. Tapi kita lebih milih urgent yang mana ya. Nah, karena milih urgent yang paling didahulu itu yang paling benar-benar krusial, yaitu kaki, karena untuk berfungsi untuk buat jalan, dan selanjutnya itu tangan, karena kalau misalkan kaki tersebut masih alhamdulillah baik, maka duluan didahulukannya yang si kaki terkilir atau keseleo tersebut. Dan yang terakhir itu ada longest processing time. Entity processing time sendiri memiliki kebutuhan yang lebih rumit, akan dilayani terlebih dahulu. Semisalkan ada dua case contoh, merakit motor dan merakit sepeda. Nah, pasti yang akan didahului yang lebih rumit, yaitu ada merakit motor. Kenapa? Karena merakit motor itu membutuhkan waktu lama dan sedetail mungkin. Karena untuk sepeda sendiri tidak terlalu detail dan tidak terlalu rumit, karena bisa dilakukan oleh satu orang. Itu dari contoh longest processing time. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.